Jebretim, apa kabarnya? Gimana nih masuk minggu kedua puasa hari ke-8? Semoga semuanya puasanya lancar ya. Wah, dari kemarin nih kalau kalian ikutin pembahasan kita ini rame aja bahas ISL. Ramenya ngalah-ngalahin ramenya orang beli takjil ya, rame banget. Sampai gue pusing gak kebagian ngomong semalam. Sabda-sabda biasa banyak yang keluar. Lihat timeline juga ISL semuanya. Tapi yang gue bingung, biasa kalau pemain-pemain di luar gitu ya, orang luar banyak yang gak setuju. Tapi kok pandit-pandit kita bisa setuju ya? Gak peduli apa gimana nih? Coba nanti kita tanya Niko ya. Tapi gimana nih kalian puasa abis bukber ya, mau bukber ditemenin sama stand up komedi. Pasti udah nonton gue juga kemarin stand up ya. Gue udah stand up, Bung Bes udah, terus juga Papi Ropan udah. Terus siapa lagi? Niko juga udah. Kita tungguin aja nanti pandit-pandit lain yang belum stand up kita tagih. Terus selesai buka puasa, terawihnya sambil nonton DPI. Asal jadi kebablasan ketiduran aja tuh mau terawih saking kekenyangan. Dapat hadiah dari program Ramadan kita, mau terawih ketiduran. Coba kita tanya Niko, dia puasanya ini gak nih? Wih, Jebretim. Alhamdulillah bulan ini tinggal 10 hari lagi puasanya. Ya 10 hari. Bulan ini. Oh bulan ini, bener. Bulan depan masih ada lagi. Bulan depan lanjut lagi. Tapi kece loh tadi Nesa, kayaknya ada episode kedua, episode ketiga Nesa di stand up. Oh, saya rasa sih cukup ya. Cakep banget tadi. Iya. Semua dapat giliran. Bos kita juga dapat nanti. Oh nanti dapat. Pak Wandi maksud lo? Pak Wandi. Oh iya lah. Pak Wandi beda itu, berani-beraninya harus ketawa sebelum mulai juga ketawa. Harusnya juga harus ketawa. Hahaha, pokoknya gitu lah ya. gitu ya. Tapi ngomongin ESL tadi memang rame ya. Uh-uh. Gue mesti pendapat sedikit boleh. Gue sebagai orang yang pro dan kontra. Kenapa tuh? Pronya kenapa? Kontranya pro kenapa? ingin menyelamatkan klub gua AC Milan yang sedang terpuruk. Butuh duit istilahnya gitu ya. Kontranya kasihan pemain-pemain kita nggak bisa bela timnas kayak gitu-gitu dicoret. Itu di tengah-tengah sih gua belum lihat master plan-nya ISL juga sih sebenarnya. Jadi kalau lo ada pro ada kontranya. Ada pro dan kontra. Ya tapi gimana dong? Ntar nggak ikut Champions League gitu-gitu? Kan ada DSL. Iya sih. Sama kayak nasibnya klub bos kita juga. Iya benar. Iya. Yang semalam itu seri lawan Leeds, untung West Ham-nya kalah. Jadi masih ada peluang untuk tiket 4 besar. Tapi kalau kalah langsung juga masih ada ISL. Jadi ada pilihan lain gitu ya. Iya, berpartisipasi aja dapat 6, sekian triliun. Itu 2 kali lipat harganya dari pemenang UCL. Mending tuh ikut ESL aja udah. Arsenal juga tuh nggak usah capek-capek udah ke 4 besar ngimpi. Udah ikut ESL aja. Tapi memang Niko ini ya luar biasa ya hari ini. Habis tapping fit dari jam 12 siang, lanjut Depdagri, lanjut DPI. Habis ini lanjut lagi? Lanjut kan ikut Nesa. lanjut. Ya ikut lah pokoknya kemana aja Nesa ikut. Iya. Ikut juga lah buat Jebretim. Akinya Nesa, apalagi kalau bukan G-Force. Lanjutin Niko. Iya, fast moving automotive parts buatan Indonesia. Langsung aja. Beli di marketplace semua ada, di Topet ada, di Shopee juga ada, gitu. Semua marketplace sudah ada. Ada promo tiap minggu Rp300.000. Iya. Niko hari ini kuat banget akinya GeForce ya. Iyalah. Dari siang loh, syuting loh. Bukan aki-aki, sampai host Jill and Cable itu bebannya pakai aki loh tadi. Wih. Serius? Itu tuh, ada aki tuh. Keren. Langsung jadi beban, jadi keren. Itu kecor kuat. Ya. Terus? Ya tapi ya gitulah ya pokoknya. Niko, maaf ya gue juga baru baca skrip. Lo tahu kalau dulu ya setahu gue itu cuma BPJS yang ngantri. Ternyata Niko, tanya dong apaan? Ternyata skrip juga bisa ngantri nih tau gue baca. Panjang ya? Iya. Makanya beli skrip Abrar nih biasanya begini nih. Enggak sih. Tapi kalau yang beli skrip makin nih jangan macam-macam. Dia habis stand up tadi. Gue penasaran tayangnya. Iya, besok kan tayang besok. Harus ketawa lu semua ya. Jangan celah-celah habis lu disamperin lu ntar. Catet lu sama ibadah lu ya. Puasa nggak boleh nyela-nyela bro. Biasanya dia kalau udah muncul gini biasanya ada yang komen-komen gue nih Nes. Iya. Niko apa? Out. Apalagi kalau bukan out. Udah lah ya. Nggak boleh bro, terus banyak pahala di bulan puasa ya. Gimana kalau kita tanya Jebretim ya, kalau kalian tuh tim yang pro apa yang kontra sama ISL? Itu rame banget. Indonesia tuh kebanyakan pro katanya. Banyakan pro? Indonesia katanya banyakan pro. Ya pandit kita juga banyakan pro. Banyakan dong pro. Aduh gimana ya, luar negeri tuh sudah banyak fans-fans yang nolak-nolak juga. Pemain-pemain juga banyak yang nolak. Ya udahlah, ngikut aja nanti. Biasanya sih hasilnya
Win-win solution. Win-win solution bener. Tapi hari ini kita mau bahas apa aja sih nih, Co? Hari Selain ini- DSL ya kita bahas Ipul kali ya, Malits ya? Ya udah tadi ya. Heeh. Betul. Mau dibahas nggak? Coba tanya Jebret Tim. Mau bahas Ipul nggak? Kalian mau pilih mana nih? Coba tanya Nesa terkait kelolosan ke UCL. Kalian mau pilih apa Jebret Tim? Coba komen-komen. Mau tanya buat Jebret Tim khususnya fans Liverpool. Oke. Mau kira-kira pilih ISL atau nggak ikut UCL? Nah, susah juga itu. Ya, sulit ya. Kalau Milan pasti lolos lah ya. Pasti ya. Iya. Udah. Iya. Oke, sambil Oke. nunggu jawaban dari Jebret Tim fans Liverpool, kita lihat video-video yang satu ini, oke? Ini dia. Hai, gue Wahyu, fans Liverpool sejak 2005. Terkait ISL, dan setelah melihat rekap terkait pernyataan Florentino Perez, gue sih 50-50 menyuarakan keterlibatan Liverpool. Walaupun sepak bola tercemari akan kepentingan bisnis, namun siapa sih yang nggak pengen adanya pertandingan besar nan serius di luar kompetisi UCL? Pastinya selain pertandingan pramusim. Menarik kan? Halo, nama saya Silveraldi. Saya di sini sebagai fans Liverpool. Melihat European Super League yang sudah diresmikan, jujur saya sebagai fans sepak bola kurang menyukainya dikarenakan landasan dari kompetisi ini merupakan kapitalisme. Namun melihat beberapa tim termasuk tim saya Liverpool yang terkendala kondisi finansial karena COVID-19, mau tidak mau saya harus sepakat. Halo, nama gue Fahrul. Gue supporter Liverpool sejak striker Michael Owen. Gue pribadi kurang setuju ya dengan adanya European Super League. Karena kalau gue mau nonton Liverpool lawan Madrid, Barca, Inter Milan dan Juve tiap minggu, ngapain gue nonton bola? Mending gue main FIFA. Terus, gue juga kurang setuju dengan adanya European Super League. Karena gue takut Liverpool peringkat terakhir. Hai, nama saya Anam, supporter Liverpool dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya sendiri kurang setuju dengan keputusan Liverpool bergabung dalam European Super League karena dengan keputusan ini menimbulkan berbagai macam aksi penolakan yang tentu mengganggu fokus Liverpool dalam memperbaiki posisi di klasemen Liga Inggris. Harapannya ada figur yang dapat menjembatani persoalan antara manajemen tim dengan supporter Liverpool yang melakukan aksi penolakan. Sekian dari saya, terima kasih. Ketawa dari depan, ketawa respect. Dalam hati kata gue kayaknya gak segitunya deh. Gue lihat semuanya, wah apa yang menginjak-injakan. Lucu sekali. Gue kesini untuk membahas soal gerakan mute massal. Gue mau bilang bahwa gue setuju gerakan mute massal. Betulkah ada founders lain sempat di dalam berdebat? Betul. Mari saya ceritakan asal muasalnya. Kenapa tinggal satu? Jadi apa ya? Gue mau buka nih tapi takut juga nih. Kan bisa diedit. Gak apa-apa. Gak perlu diedit, it's okay, fine. Tim lokal kesayangan. Karena gue gak pernah kelihatan dukung siapa-siapa. Gue jawab di sini. Orang kan kalau mau nekel kan larinya gini ya. Valen doang kalau mau nekel tangannya gini. Dia pikir kalau kaki gak kena ini turun nih nah. Alright Jebret Tim, itu dia tadi stand up olahraga Panji Pragiwaksono sudah tayang, silakan nonton di Jebret Media TV. Dan tadi juga sebelumnya ada pendapat fans-fans Liverpool mengenai ISL. Aduh, itu dia ISL atau versus UCL, itu dia pendapat dari fans-fans Liverpool yang sudah kita rekam tadi. Nah sekarang malam hari ini kita akan bertanya kepada dua pandit malam hari ini, ada fans dari Bayern Munchen dan fans dari Juventus terkait ISL yang lagi ramai diperbincangkan pencinta sepak bola sejagat raya ya. Rame, pro dan kontra ini. Kemarin Koci sudah bilang terang-terangan pro karena melihat ada berbau-bau corrupt ya di FIFA. Ini menurut tapi Munchen sudah memberikan statement loh. Menolak Iya. termasuk Seluruh Dortmund, klub-klub Jerman Leipzig. menolak. Iya, ini Munchen, Dortmund, Leipzig. kalau Papi Ropan sendiri menolak atau justru Saya menolak. pro? Ya. Menolak kenapa? Enggak pro. Menolak, iya. Karena saya pikir kan saya udah katakan tadi, ya, selain mungkin ada tanda kutip sinetron, ini kan ujung-ujungnya duit. Saya udah tahu begitu ini diapungkan, ini bisnis. Oke. Yang menguntungkan aja bagi klub-klub
papan atas. Wajar kan? Wah, ya mereka itu. Jadi klub kaya semakin kaya, ya klub miskin semakin melarat. Oke. Nggak ada. Jadi itu mereka bikin ini dia cuma masalah di sini kan cuma sopan santun aja. Sopan santunnya aja itu ya ke UEFA aja. Makanya mereka ajak UEFA untuk duduk bersama kan sama FIFA untuk mencari solusi. Tapi nego ini sudah berlangsung bukan tahun ini aja, udah Pak? lama. Nah, sudah lama. Tahun 2000 bahkan 2009 Florentino Perez sudah mengumpulkan juga pasukan dia, anggotanya sudah bicara saat itu. Memang waktu itu katanya ini hanya soal jarangnya pertemuan klub-klub papan atas bisa bertemu saling ini. Nah, tapi sekarang ketika Oktober tahun lalu mereka bertemu lagi membicarakan di tengah pandemi ini banyak yang rugi. Kas kosong bangkrut ini. Betul. Karena ya kan bayar pemain, bayar semua, gaji ini gaji itu. Jadi Barcelona aja sudah hampir 20 triliun katanya Barcelona, habis Real Madrid, Inter. Jadi itu yang membuat bahwa Kalau kita nonton wawancaranya Florentino Perez, salah satu rangkuman di akhir kata dia bilang, kita terbuka kok kalau UEFA mau berdialog. Oke. Dia menuntut adanya transparansi dari UEFA. Ya kan, selama pandemi ini ya kayaknya klub-klub kaya ini Kesulitan. bukan hanya kesulitan nih, seakan-akan mereka ini kayak ditinggalkan. Oke. Seakan-akan tidak ada solusi buat mereka. Ya kan, tim sekelas Inter Milan peringkat 1 di Serie A nggak mampu dia bayar Hakimi. Ya, Yes, ada betul. kemungkinan Hakimi nggak jadi dibeli. Ya. Dikembalikan lagi ke Madrid. AC Milan yang lama di AC Milan yang sudah tidak bertahan, sudah tidak lama absen di UCL ya. ya hampir mungkin tidak bisa beli kontrak baru buat Donnarumma. Oke. itu Inter sama AC Milan bagaimana klub-klub yang ada di bawah. Mereka aja nggak bisa, klub-klub kaya yang punya duit nggak bisa bayar pemain, apalagi klub yang ada di bawah. Jadi nggak apa-apa dong. Dan Tapi ini jangan lupa juga nih, ada satu komennya juga dia bilang, karena gue sangat melihat wawancaranya dia ini, dia itu bilang bahwa anak-anak umur 14 sampai 20 tahun di Eropa saat ini khususnya itu sudah mulai meninggalkan sepak bola karena tontonannya semakin tidak menarik. Oh. Berarti menurut Bang Bes ini wajar klub-klub elit ini membuat liga sendiri untuk menyelamatkan diri. Walaupun ujung-ujungnya duit. Menurut gua harus ada solusi sebenarnya, dan setuju dengan apa yang bilang Bung Ropan, harus ada dialog, harus ada keterbukaan. Ya agak kasar aja ini caranya. Sebenarnya ini niatnya baik supaya ekosistem sepak bola, ya kan kita tahu lah piramida dalam pelajaran waktu kita SD itu kan, yang predator paling atas, yang bawah ini yang dimakan, yang di atas ini lagi nggak ada makanan ini. Dia butuh makan. Nah ya kan dia kelaparan, akhirnya dia bikin, kayaknya nih kita bisa bikin sendiri nih supaya kita bisa menutupi kerugian-kerugian di masa lalu. Masalahnya apa? Nggak apa-apa kan berarti? Kenapa? Nggak apa-apa kan bikin di ESL? Kalau menurut saya sebenarnya tidak apa-apa, tetapi harus dibicarakan, nggak boleh sepihak, nggak boleh berjalan sendiri. Karena jangan lupa, wasit-wasit itu dari federasi satu, ya walaupun sejelek apapun FIFA, sejelek apapun UEFA, sekorup apapun dia kata orang-orang ya itu tetap mereka adalah regulator. Bayangkan kalau misalnya kita tidak ada polisi di jalan, orang semakin seenaknya kan ngelewatin lampu merah, belokan sini, makin banyak kecelakaan. Ya istilahnya sama-samalah kita perbaiki, jangan mau main-main sendiri. itu yang penting saya pikir ya, bahwa mereka itu harus ada soal lah sedikit untuk bisa berbicara mencari jalan keluar nih ya. Kalau bagaimana mereka membuat sebuah kompetisi dengan nama Liga Super Eropa tapi tidak disetujui oleh badan yang menaungi di bawah FIFA yaitu UEFA di Eropa. Itu yang paling penting. Jadi ini akan dianggap kalau mereka memaksakan diri, pemaksaan yang terjadi, kalau dialog itu kata Perez tidak menghasilkan sesuatu, buntu, mereka tetap akan jalan pada Agustus. Nah ini kan pemaksaan kehendak mereka untuk bisa melakukan ini, dan saya pikir ini dalam tanda kutip ilegal. Kompetisi yang ilegal yang tidak disetujui itu berbahaya buat. Ini Perez sangat berperan penting ya, mengingat Real Madrid sendiri kan mempunyai peran penting. Inisiator utama dia dari dulu memang dia, angkat dia. Kita tahu negara-negara udah banyak lah pelajaran sejarah di Afrika, di Timur Tengah, negara dulunya kaya banget, terus tiba-tiba hancur karena ada perang saudara. Jangan sampai nanti dua-duanya ini adu ngotot, udah pasti ada korban ini. Korbannya siapa? Udah pasti fans. Nanti dia akan kehilangan Ronaldo di Portugal, mungkin kehilangan siapa lagi di Liga Inggris, kan banyak tuh pemain-pemain Inggris. Istilahnya kita belum tahu siapa yang bakal menang nih, adu mulut nih, adu bluff istilahnya orang di main poker. Tapi udah ada korbannya nih, udah ada korbannya. Kita yang sebagai penonton nih, waduh kayaknya bakal kehilangan nih tontonan. Liga Inggris mungkin jadi nggak rame lagi, Liga Champions mungkin nggak rame lagi. Dan pemain itu sendiri juga akan dirugikan kan bagi mereka. Kan bagaimana kalau mereka dilarang untuk tidak bisa memperkuat tim nasional, misalnya kan. Kemudian apalagi yang paling ekstrim, kalau sampai UEFA
memberikan perintah kepada federasi kepada pihak setempat klub-klub yang mereka bernaung di negara itu untuk mereka tidak boleh bermain dalam kompetisi domestik. Gua nggak bayangin Serie A nggak nggak ada bisa Juventus dibayangin sama kan Milan. bahwa seperti MU yang sudah begitu lama 119 tahun mereka berdiri ya sudah 1902 Juventus juga sama ya sudah 119 tahun mereka berdiri juga Madrid sampai 19 tahun Juventus 123 tahun. Iya, ini kan bagaimana? Liverpool sudah 128 tahun mereka berdiri. Ada di kompetisi itu. Jadi bagaimana mereka? Sejarahnya hilang. Sir Alex saja bilang kan, dia bilang ini seakan-akan menghancurkan sejarah yang udah kita buat 70 tahun terakhir. Sejarah memang. Tetapi jangan salah nih, kita juga harus realistis. Ya, kita nggak bisa hidup dari sejarah, kita nggak bisa hidup dari cuman teriakan-teriakan atau dukungan dari penonton. Kita butuh juga cuan atau duit, istilahnya supaya bisa jalan ini semua. Harga seorang Ronaldo itu luar biasa besar, harga Messi aja luar biasa besar. Mbappe, Neymar. Buat teman-teman yang kemarin nonton DPI, Coach Justin udah ngebeberin tuh berapa juta-jutaan tuh yang Barcelona katanya negara tim nomor 1 penghasilan tetapi masih ngutang. Ya emang COVID ini luar biasa kena ke semua. Iya, dampaknya kan kemana-mana ke berbagai COVID ini. Oke. Tapi dari dulu-dulu ketika nggak ada COVID, jalan juga seperti biasa. Jalan juga dan nggak ada apa-apa. Oke, ini kan gara-gara COVID ya. Jadi klub-klub besar, 12 klub ini dengan meminta dengan secara tanda kutipnya membelot lah seperti itu ya. Menurut kalian setuju? Enggak kalau saya. Tetap nggak setuju. Harus ada prosedur yang untuk menyelamatkan yang sekali lagi untuk menyelamatkan kondisi keuangan tim. Ya ini kan karena ada yang backup di belakang. Itu yang mereka bilang tergiur Masalahnya dengan yang uang. terlibat ini gitu bukan loh. klub-klub sembarangan, dan orang-orang penting juga terlibat di sini. Iya. Agnelli, Echa sendiri seperti Andre apa? Agnelli, misalnya banyak kan, Perez juga. Kita tahu Pengusaha dari Amerika. pemilik klub yang 12 ini rata-rata itu orang Arab, ya, orang dari Rusia, orang dari Amerika, orang Spanyol dan Italia. Rata-rata ini adalah orang-orang yang benar-benar udah tahu lah. Ini krisis mereka udah mengalami dari 2008 sampai sekarang nih kan. 2008 krisis ekonomi. Mereka udah paham nih, ini ada krisis dan kita harus keluar dari sini. Mereka sudah menghitung pasti sampai tahun berapa mereka bisa eksis. Namanya juga pengusaha, nggak mungkin mereka invest buat bangkrut. Seperti itu. Makanya harus ada solusi buat mereka. Mereka ngelihat UEFA nggak ngasih solusi, mereka bikin solusi sendiri. Ibarat lu di sekolah nih, lu dikasih sama guru nih ada pensi, lu atur. Dikasih lah, dibagi-bagi untungnya. Terus lu berpikir, kayaknya kok pembagiannya sedikit nih. Ya udah gue bikin acara sendiri aja di luar sekolah. Gitu. Akhirnya sekolah, wah ini kok gini kan kita yang ngajarin. Harusnya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, dampaknya saya pikir begini. Harus izin. Harus izin. Selain harus izin begini, siapa suruh mereka mengontrak pemain sampai jor-joran sampai gede-gede? Ya kan ada 3M per pekan, ada 5 miliar mesti dibayar gajinya. Yes. Sehingga ketika ini pandemi ada, mereka tersudut, keuangan banyak keluar. Parah dalam hal keuangan ini, itu yang mereka menuntut untuk bikin ini. Coba kalau keuangannya bagus, ya klub-klub aja di bawah kan nggak terlalu berontak karena kan pengeluarannya kecil, nggak terlalu besar juga. Tapi yang di atas ini mereka besar-besar, kontrak pemainnya gede-gede sehingga mereka teriak. Tapi kalau ada ESL ini ya itu nih lebih bagus buat mereka. Terkait tadi yang Papi bilang pemain-pemain berlabel bintang dengan gaji besar, sebenarnya itu juga yang diinginkan oleh fans kan? Iya. Jadi wajar dong ketika klub besar membeli seorang pemain mega bintang dan harga yang besar dan sekarang dalam kondisi krisis, ya meminta sesuatu yang lebih, tapi nggak dituruti, seakan-akan dalam tanda kutip tidak diikuti oleh UEFA. Mereka memberontak akhirnya seperti itu. Dan ini pernah terjadi dan akhirnya UEFA juga akhirnya menuruti gitu kan. Sebelum terbentuknya ECA ini mereka G14 ini juga tahun 2000-an. Iya, 2000 juga seperti ini, menekan UEFA akhirnya menuruti. Nah, ini kondisinya FIFA juga sudah mulai kenceng. Kemudian European Super League ESL ini juga sudah diumumkan dan besoknya UCL format baru langsung diumumkan. Ini soalnya saring membeli reaksi, kuat-kuatan. Ini beda kondisinya. Kalau Bang Bes sendiri melihat kondisi ini sama dengan tahun 2000 nggak? Ketika klub-klub pemilik klub Elite Super ini ingin menuntut di UCL khususnya yang meladang uang, seperti dia ingin mengubah format. Kita tahu ya Champions League itu banyak berubah ya. Bung Papan kan tahu tahun 90-an bagaimana klub-klub itu kan diundang. Ya, yang juara satunya aja yang bisa hanya peringkat-peringkat atas ya, juara-juara di masing-masing negara. Bukan kayak ada jalur kualifikasi peringkat 4 ya kan. Nah, itu ya, tetapi namanya perubahan nggak bisa kita langsung berubah kan tiba-tiba. Butuh proses. Butuh proses, percaya proses pelan-pelan. Memang kalau mau butuh sesuatu hal yang luar biasa itu berubahnya memang harus agak sedikit ini. Nico bahas Munchen. Oh, bahas Munchen. Oh iya. Terus
Emang gak kedengeran ya? Enggak, mati. Oh mati. Mati. Ya, terus. Ya itu tadi, maksudnya kalau mau ada perubahan Indonesia aja tahun 98, Mati. bagaimana kerusuhannya waktu itu, akhirnya berubah jadi itu perubahannya. Sama juga kayak Liga Champions ini. Oke, tapi kalau kita balik lagi melihat, ini beda ya kalau gua berkaca tahun 2000 itu, Dortmund Munchen justru Ada di situ. Ajax PSW kan? Ajax, PSV, sama Porto. Tapi tahun ini mereka menolak untuk bergabung ke ISL. Menurut Bung Ropan apa yang terjadi dengan klub Jerman? Tidak butuh ISL. Ya mereka memang nggak butuh dan mereka sudah berpikir tidak mungkin mereka menolak itu tanpa ada dasar tentunya. Jadi mereka sudah berpikir bagaimana untung ruginya tentunya. Kemudian karena dampaknya bagaimana? Kalau saya bisa melihat kalau sampai UEFA melakukan ban terhadap mereka tidak ikut kompetisi kan mereka dirugikan. Yes. Pemain juga dirugikan dan Jerman itu adalah salah satu kompetisi yang pikir yang terbaik dalam cara mengatur bagaimana transfer mereka, ya gaji mereka itu diatur dengan baik, tidak jor-joran. Jadi mereka tidak merasa ada suatu tekanan hebat ya dari sana. Tidak seperti Inggris, Spanyol ya. Jadi karena mereka tahu itu di sana tuh bagaimana cara mengatur keuangan itu Berarti yang membuat selain mereka. klub Jerman ada kesalahan di klub-klub lain. Ya dan bagi Jerman, ya biasanya bagi Jerman saya pikir mereka nggak peduli kalau di tim nasional mereka nggak bermain, kayak Havertz nggak bisa bermain, Timo Werner nggak bisa bermain, Nggak masalah. Rudiger nggak bisa bermain, mereka punya pemain lokal bagus-bagus. Oke. Kecuali mungkin ada sedikit pengaruh Gundogan nggak ada bersama Toni Kroos. Selebihnya kan mereka punya pemain-pemain lokal yang Bagus ya. bagus. Jadi nggak Yang usah dari sana tergantung. Munchen ada 6, kemudian bagaimana Leverkusen ada, Leipzig ada, Dortmund ada 5. Nggak ada susah buat mereka. Mönchengladbach ada 3. Apalagi susah buat mereka gitu kan? Kenapa Jerman nggak mau ikut ISL menurut gua ya? Salah satu tiket paling murah Om di Eropa, tiket liga paling murah Jerman. itu Liga Jerman. Betul. Makanya Jerman itu selalu penuh di Bayern Munich, Stadionnya penuh, di Dortmund iya. penuh. Karena mereka udah mikirin sepak bola ini benar-benar buat fans. Ya, tetapi balik lagi Om. Kalau kita bahas secara global, Liga Jerman itu di Indonesia aja nggak masuk kayaknya. Yang nonton maksudnya sedikit. Betul. gitu. Sempat Iya, ada di stasiun Kalau televisi ada swasta. stasiun Dari TV, dulu coba- memang. Coba pasang Liga Jerman, walaupun Penontonnya Liga sedikit. Italia lagi drop, tetap Liga Italia masih lebih ini, banyak. apalagi Liga Spanyol atau Liga Inggris begitu. Mereka secara global mereka masih belum dapat marketnya. Iya, karena ini Makanya kan mereka jualan nggak- juga. nggak ada urgensi mereka nih masuk ke ISL. Iya, mereka nggak ini dan ini jualan soalnya. Bagaimana Inggris bisa top atau Italia bisa top karena jualan kan, media kan yang begitu membesar-besarkan. Kalau Jerman ini bahasa ekonominya biasa mereka aja. masih self sufficient. Mereka Masih masih aman. bisa ini tanpa harus berhubungan dengan luar. Mereka kan salah satu leader juga di Eropa. Oke. Istilahnya ekonominya stabil lah. Tapi prestasi lihat bagaimana? Munchen bisa juara 6 Munchen kali bisa juara jauh kan? sih, Bang. Bisa juara kan? Jadi Iya. Jerman tim nasional juga bisa juara 4 kali Piala Dunia. Jadi di Euro juga mereka pernah juara berapa terbanyak di Euro. Jadi memang tim yang bagus, negara yang bagus ini. Mereka menerapkan gap salary yang sangat baik. Jadi tidak terlalu melewati batas. Jadi itu enaknya di sana gitu. Oke. Ya, siapa yang nggak tahu ya bagaimana disiplin seorang Jerman. Oh, ya. Om. Iya. Kalau yang lain kayak kan saya pernah tinggal di Prancis. Di Prancis kan krisis. Italia apalagi krisis ekonomi 2008 hancur, banyak pengangguran. Spanyol juga. Makanya yang teriak-teriak pertama itu kan ya Italia, ya Prancis. Spanyol, ya Inggris juga teriak karena mereka memang butuh suntikan dana. Dan Jerman untuk sih saat, aman-aman aja. dan untuk saat ini, Niko bisa lihat kan, pelatih-pelatih hebat yang muncul saat ini siapa? Dari Jerman. Jerman. Rata-rata untuk sekarang ini kan hebat. Oke. Thomas Tuchel, Jurgen Klopp, Nagelsmann, Flick, banyak pelatih yang bagus yang dari sana. Jadi Jerman tuh biasa-biasa aja. Kalau saya pikir saya senang kalau mereka bisa menolak lah. Sudah bagus, sudah pada jalur yang tepat lah. Mereka bisa menolak. Karl-Heinz Rummenigge sudah mengatakan demikian. Dan mereka nggak ada pengaruh apa-apa Oke. untuk bisa ikut di sini, untuk tidak bisa ikut di Liga Super Eropa lah. Betul. Ini semakin lama semakin panas ya Nah, penolakan. ini juga nih. Ya Klopp Jurgen juga menolak kan? menolak juga, kemudian sebelumnya Tetapi- Bruno Fernandes menolak. Tetapi kalau kita bahasnya bagaimana Klopp dia menolak, si Milner juga tadi malam bilang mudah-mudahan nggak terjadi. Gary Neville ya. Ya menurut gue itu nggak etis lah buat orang yang dipekerjakan sama Liverpool. Kan dia masih dapat gaji dari Liverpool. Betul. Dan ini Liverpool udah mengambil keputusan. Mungkin ini kita nggak tahu ini apakah bagus atau tidak buat Liverpool. Tetapi dengan diambilnya keputusan ini mungkin ini adalah the best solution buat Liverpool. Ya istilahnya mereka harusnya menghargai lah Liverpool. Sebelum berkomentar mereka bilang dulu atau diskusi dulu. Ya ini salah satunya berarti ini adalah mengkritik orang yang ngasih lu makan ini. Maksudnya mungkin tahun depan Klopp nggak di Liverpool lagi, mungkin Milner nggak diperpanjang. Feeling gua ini dua orang ini. Oke. Berarti ini sebuah sinyal juga. Sinyal ini. Klopp akan cabut dari Liverpool. Gimana, Pak Biroban? Ya kita nggak tahu kan ke depannya bagaimana. Kontraknya masih 2024 ya. Iya. Bisa aja. Kemudian
slot untuk menangani tim nasional Jerman Panzer ini sudah mungkin akan diisi oleh Klopp. Hansi Flick. Flick. Flick sudah menyalakan mundur dari Bayern Munchen kan Iya, untuk musim benar. depan, dan Flick pasti diplot untuk menangani di Mannschaft untuk tim nasional Jerman. Jadi udah pas Klopp kemana? Jangan tahu, mungkin bisa aja Klopp ke Munchen untuk next, tapi ya untuk berikut. Tapi untuk saat ini dia masih bersama dengan Liverpool. Oke. Kecuali ada pemecatan di sana atau Klopp mengundurkan diri. Dia akan mencari klub, dan banyak kalau Klopp mundur kan banyak klub-klub yang pasti akan merebut Oke. Klopp. Tetapi menarik ya nih kalau kita ini Liverpool. Ini gue pakai ini, nggak pakai yang kecil-kecil sekarang. Di Liverpool itu satu tiket standarnya itu 50 pound. Coba di zoom dikit nih. Di zoom dikit, Oke. 50 pound ya. Di Yes. Liverpool tuh 50 pound. Kan ada yang 100, ada yang 20, kita ambil tengah 50. 50. Kapasitasnya anggaplah 50-an ribu ya yang dijual. Itu dikali, itu dapatnya sekitar 22 juta pound sterling. Oke. Nah, itu satu match baru di Liga Inggris. Bayangkan kalau dikali 17 pertandingan home, ya. 34. Ah, 34. Itu baru IPL. Belum UCL, belum Piala FA Carabao. Berapa ruginya Liverpool? Baru Liverpool aja tuh. Baru Liverpool. Bagaimana kayak Juventus yang benar-benar mengandalkan supporter. Dia beli Ronaldo supaya stadion penuh. 2 tahun kosong stadion. Rugi, Pak. Nah, ini solusinya nih. Makanya Liverpool aja yang istilahnya perwakilan dari Liga Inggris. Mereka punya slogan apa sih slogannya Liverpool? Pak CEO kan paling paham. You You never never walk alone. Pak. Ya kan, klubnya orang-orang, istilahnya orang-orang people, orang-orang komunitas. Oke. Ya, kita semua bersama, ini segala macam. Tapi dia akhirnya masuk juga, wakil presiden lagi. Ya kan, gimana? Ternyata bisa goyang Iya, juga. Liverpool, Juventus juga Arsenal, wakil presiden ya? Juventus justru karena Itali ini ya ada darah-darah mafioso. Dan dia ini keluar ya. dari EK juga bahkan. Agnelli kan? Agnelli. Begitu ada Liga Super ini ya. Tapi menarik nih, kedua sosok ini sangat menarik karena anaknya Agnelli, Ya. putrinya tuh baptisnya dari seorang Severin yang memberikan baptis. Alexander Severin tuh, Iya, presiden UEFA. Ini masih ada sesuatu yang bakal terjadi, ada perubahan nih. Sebelum Agustus kick off ICL kalau benar-benar terjadi ya. Ini yang gue bilang nih, civil war itu selalu memakan korban. Kita belum tahu siapa yang menang. Yang korban pertamanya adalah fans, dan yang kedua yang lainnya mungkin Juventus bisa jadi korban. Temen gue tadi WA, Bes kita sama-sama yuk ke Serie D kata dia. Gue bilang ke Serie D, udah pengalaman Pak, saya Serie B Pak. Waktu zaman kuliah dicengin tiap hari. 2005, 2006 ya? Iya itu cukup. Apalagi itu. masalah skandal juga itu kan. Jangan lagi turun ya kan. Tapi pasti akan ada korban nih. Ini udah keluar statement, udah keluar pernyataan, udah istilahnya minta begini ya kan, dia udah membuktikan, wah kita nih orang hebat nih, bisa bikin sendiri nggak butuh bantuan lu. Wah ini tersinggung dong. Nah pasti ada something nanti. Tapi mereka kan menawarkan diri untuk bagaimana ada pertemuan kan. Iya. Namun Perez agak keras kalau kita bisa melihat. Iya. Kalau buntu tetap kami akan jalan. Nah ini yang kita akan mau lihat ketegasan dari UEFA. Berani nggak UEFA untuk menyuruh di federasi masing-masing itu untuk bench untuk tidak bisa bermain klub-klub yang ikut di ESL. Kalau kita baca berita per tadi sore nih, Presiden FIFA udah bilang either you're in or out, ya kan? Nggak ada tengah-tengah, istilahnya begitu. Tetapi feeling gua, ya ini berani nggak dia bilang langsung di depannya mukanya Veres, langsung dilakukan gitu. Kayaknya nggak berani. Out langsung, nggak ada Ramos CS. Secara tidak langsung dia memang tidak mendukung yang Liga Super ini ya. Iya. Ya dengan UEFA. Tapi dia kan tidak memberikan statement FIFA secara langsung kebijakan bahwa ini gini. Dia masih bilang duduk tenang, kita sama-sama membicarakan ini. Oke. Gitu Ini kan? Kalau melihat backup dari ESL sendiri kan taipan-taipan Amerika ya, Oh iya, pengusaha-pengusaha Amerika. JP Morgan kan bayangin. Bisa jadi walaupun ada yang bilang nih nggak ada degradasi, lihat aja NBA gimana. Nggak ada degradasi. Dan ini nggak ada degradasi nih. Iya. Jadi founder ini Mungkin bisa jadi di nggak akan mungkin ESL 12. ini seperti NBA. 12 ini yang pendiri ini bahkan akan ditambah dengan 3 ya. Yes. Saya nggak tahu karena Jerman udah mundur, nanti tinggal tunggu PSG nggak mungkin. PSG Yang punya nggak Bein mungkin. Sport, Iya, ya kan betul. kerjasama sama. Jadi 12 ini tidak ada yang degradasi. Kalau ini yang saya nggak suka Om, nggak ada degradasi, jadi Nah, nggak ada itu. spirit kompetisi. Yes, kompetisi nggak ada. Kenapa? MLS sekarang bagaimana? Kan Beckham salah satu orang yang bilang kita nih harus memberikan olahraga ini untuk Nah, Beckham people, sendiri menolak. untuk apa? Yes. Tetapi dia di MLS nggak ada ini, nggak ada degradasi, gimana? Nggak ada degradasinya, istilahnya ya lu ngomong Tapi NBA oke-oke aja sih. Apanya? NBA basket. Iya NBA oke-oke aja. Itu kan belum makanya tahu dengan Amerika sini, kan? kayaknya mau masuk ke Eropa ini. Iya, karena di Amerika itu yang mereka backup dengan itu mau diterapkan di Eropa mungkin. Eropa. Tapi apakah ini sama dengan NBA kita nggak tahu. Kita nggak tahu hasilnya Kita nggak seperti tahu. apa. Tapi kan nggak enak kalau nggak ada degradasi, Bes. Tapi siapa yang nggak tergiur Kurang. kan? Iya. Ya Cuma udahlah. duitnya ini sebelum main lu sudah dapat 6 T. Nah, siapa yang nggak tergiur? Dapat 6,3 triliun. Iya. Siapa tahu dengan nantinya ada negosiasi atau pertemuan
ya orang-orang pintar dari ESL ini dengan Iya. Severin, mungkin keuntungan itu bisa diterapkan ke klub-klub yang bersejarah di Akan UCL. berat buat kita balik lagi ke masa-masa di mana stadion itu penuh. Nggak akan langsung cepat, mungkin 1, 2, atau 3 tahun lagi kita butuh balik ke situ. Tetapi zaman sekarang kita nggak bisa pungkiri nih, salah satu revenue terbesar daripada klub itu adalah broadcasting, Om. Ya. Ya, di mana kita tuh nonton TV berbayar semua, ya kan, Oh, beIN iya. Sport, apa segala Betul. macam. Dan sekarang fans, memang football for fans kan, Leeds United bilang tuh, football for For fans. fans. Tetapi Iya. fans juga pilih-pilih nih nonton. Nah, Fans terbukti juga itu. pilih-pilih. Coba kasih contoh. Isti contohnya Madrid lawan Inter atau Shakhtar Donetsk lawan Mönchengladbach. Ada dua barengan, lu pilih mana? Ya, Gua Madrid lah. gua bukan fans Madrid atau Inter, lagi pakai bajunya aja. Tapi gue bakal nonton Inter lawan Madrid daripada Mönchengladbach lawan ini. Betul dong. Fans juga pilih-pilih juga, nggak bisa kita terlalu aduh nih fans. Istilahnya ya klub juga butuh running juga, running cost-nya nggak bisa. Oke. Fans nyumbang berapa sih, ya kan? Betul. Dari satu negara berapa sih dia nyumbang? Sekarang kan global, semua connected. Kita bisa nonton dari HP, iPad semua. UEFA juga, saya pikir begini ya, di 2024-2025 kan ada suatu reformasi lagi buat mereka kan. Format UCL Ada format baru. UCL baru. Tetapi kita bisa melihat di sini, mereka itu akan bikin tidak ada per grup lagi. Ya, mungkin satu liga yang akan mereka lakukan di sana. Tapi yang menarik bahwa itu hanya akan bermain dipilih satu hari, di hari Kamis. Sebagai Yang jawaban mereka atas versi rencana. ESL ya ini. Nah, bisa aja tentunya kalau ini ESL ini kalau jadi misalnya ada win solution akan bermain di Selasa kan. Oke. Selasa atau Rabu nggak mungkin, Ini bukan benar. tidak mungkin. Ini sebagai jawaban Ini atas jawaban 36 kan 32 tadinya. Iya, 32 Dan mereka tambah 4. berubah jadi 36. 36. Iya kan? Jadi intinya sebenarnya ini klub-klub elit ini nggak mau bertemu secara langsung ya. Iya. Jadi klub-klub yang kurang terkenal istilahnya itu jarang bertemu juga sama klub-klub paling tinggi. Betul. Ya kan seperti itulah. Tapi melihat kompetisi yang akan bergulir 2024 ini masih agak lama, Bang. Masih agak Bes. lama, masih ada 3 musim lagi, bisa aja berubah. Kata si Perez, kalau kita nunggu sampai 2024, 24. mungkin 2024 udah bubar nih semua klub ini udah bangkrut. Makanya dipaksakan kan? Makanya dipaksakan sekarang. Untuk Agustus nanti harus jalan. Itu yang kita akan lihat nantinya. Salah satu kata-kata dari si Perez sendiri ini adalah kompetisi ini tuh sudah lama dimonopoli sama UEFA dan FIFA. Saatnya ada transparansi. Ini mereka menuntut adanya transparansi sebenarnya. Itu Oke. aja. Ujung-ujungnya doku, duit. Kurang. Duit itu. Kurang, ini Bagaimana paling mereka bisa jago emang nih mendapatkan? Perez. Mungkin, iya. Ada yang bilang, gue baca tadi, saking hebatnya Perez ini kan nyari duit, dia bisa meyakinkan orang buat beli Morata 80 juta. Morata loh, Ronaldo 100 om, Juve bayar, jadi beda 20 aja. 20. Beda kelas juga itu sebenarnya. Hebat, saking hebatnya dia cari duit nih si Bahkan Perez. gertakannya juga hebat juga tuh. Kami Iya. akan bikin Piala Dunia sendiri kalau pemain-pemain nggak bisa Bikin main di Piala Dunia iya, sendiri. untuk di ESL kan. Wah, ini luar biasa ini Bapak satu ini kan. Cari duitnya paling jago deh. Oke. Ini menarik sekali kalau udah lihat format 2024 dan kata Bang Bes tadi ini kelamaan. Kelamaan. Oh iya, masih tunggu. Makanya Butuh kan- shortcut untuk menyelamatkan keuangan ya klub-klub elit ini kan. Mungkin Coba klub-klub elit ini kalau nggak diselamatkan misalnya bangkrut, kalian sebagai fans pasti malu juga kan? Sebagai fans malu juga kan? Dan sejak Melihat misalnya Juventus, Inter, Real ada Madrid. kejadian dulu Parma. Oh, Parma. Sini dulu. Kenapa nih audionya, Pak? Bunyi kan, Hah? Kagak dari tadi. Apa? Kresek-kresek ini. Oke, ribut-ribut ESL. Iya, ESL. Ini ada tim kita. Sini dulu, jangan kemana-mana. Ini tanggung jawab. Yang mau kita farewell kan karena ini hari terakhir dia Aduh. Ya, sesuai prinsip gua sebagai pemimpin bukan ingin membina follower, tapi ingin menciptakan pemimpin lain. Asik. Dan dia udah memutuskan untuk menjadi pemimpin di kafenya, Kafe 7 Juragan. 7 Juragan. Sayang kalau ternyata dia ke tempat lain ada tayangannya. Tayangannya. Kalau dia mau berwirausaha ya. Iya. Untuk itu Pak Piroman kita bisa menyerahkan kenang-kenangan buat Albert. Eh. Ya. Makasih Mas Yo. Luar biasa. Oh, Albert maju lah, Albert. Maju lah. Maju. Gila benar. Dia kan itu juga boleh lu kasih. Hah? Boleh lu tumpang tangan. Tumpang tangan ya? Iya. Semoga engkau baik-baik saja di tempat yang baru. Amin. Dan apa yang engkau usahakan terus naik dan tidak turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Ya? Mantap. Mantap. Sukses Ben. Sukses. Amin. Maju. Albert ini nanti diceritain
Paniko, pokoknya yang di sini lebih dulu dari kita semua. Iya. Oke, sukses Bet. Thank you. Penghuni lama ini ya. Penghuni lama, Wih, bener. luar biasa. Senior. Kalau ketemu di tengah jalan, jangan salah orang ya. Senior Albert. Iya. Oke. Nesa mau kemana sih? Kuis Ya dulu pokoknya lah. mau ISL ke, mau Champion League udah lah ya, kita mah penikmat bola ya Niko ya. Iya. Fans layar kaca mau teriak-teriak di sini juga nggak Iya. bakal kedengeran sampai di sana ya. Hari ini ada kuis? Ada kuis? Ada. Oke, kita lihat dulu ini dia kuisnya. Hadiahnya apa Astaga. nih? Di mana letak bola? Di mana yuk? Iya. Susah nih, pasti susah sih. Di mana letak bola? Cok, gua sih B gua, B. Tapi? A. Saya soal menatapnya ini. Suka jebakan Om, Ini kan jebakan ini. Jebakan ini, suka jebakan. Jebakan. siapa? Saya di C. Lagi dong. Jangan dilihatin. Coba kasih lihat lagi. Mana? Jangan percaya tatapannya, ini tipuan ini. Bang Bes B tadi ya? B. Tapi bisa-bisa D nih. Hah? Bisa-bisa. Satu. B. B. A. C. C. Nesa. Gak tahu saya. Ih, Nesa begitu. Dapat Nesa Oke. aja. Oke. Dapat helm ya. Pokoknya nanti format jawabannya adalah nama, email, dan jawaban. Ada Oke. email. Oh, pakai email ya. Nanti dihubungi by email. Oke, sebelumnya sambil menunggu jawaban kita lihat Eloko yang satu ini. Ya. Catatan menunjukkan selama Loko ada di Persib Bandung, kamu mencetak 47 gol dan kamu rekor hat-trick di Persib Bandung sampai sekarang. 5 kali hat-trick. Kamu mengalahkan rekor Sutiono dan kamu mengalahkan rekor legenda Persib yang lain, Ajat Sudrajat. Kamu tahu nggak itu? Nggak tahu, baru tahu. Kamu nggak tahu itu? Nggak tahu. Untuk Loko sendiri. Apa 5 lawan tim yang kamu bikin hat-trick selama di Persib? Ya, susah, mati saya. Di Piala Indonesia, kamu juga rekor. Kamu mencetak total 22 gol. 5 gol, 7 gol, dan 10 gol. Rekor sepanjang masa pemain Persib di Piala Indonesia. Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Kamu nggak tahu juga. Nggak tahu. Berarti 22 tambah 47 kamu cetak 69 gol. Nggak tahu, saya baru tahu. Nggak tahu. Berarti saya jadi bisa kasih tahu kamu kan? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. 69 gol. Oke, itu dia Loko. Jangan lupa ditonton di channel Jebret Media TV. Nah, oke, tadi kita sudah ngebahas ISL segala seluk-beluknya, kemarin juga udah. Nah, ini masih ada keterlibatan satu peserta ISL jadi Spurs ayam sayur ya. Jalur Iya. ini kayaknya nih, jalur beasiswa. Pernah juara nggak di UCL? Jalur beasiswa ini Om. Finalis UCL Bang. Finalis ya. 2 musim yang lalu kalah sama Iya. Liverpool ya. Iya. Di Wanda Metropolitano. Betul. Nah, sebentar lagi akan menghadapi City di Piala IFL, bukan Piala ISL Liga, ya. Karabau Piala kan? Liga, Karabau Karabau. Ciki kata Iya. Coach Justin. Tanggal 25 hari Minggu nanti. Betul, tapi masalahnya pelatihnya udah dicopot duluan nih, dipecat Itulah Mourinho. taktik dari petinggi Spurs. Iya. Ini sebuah keuntungan dong berarti menurut Pak Keuntungan Piropan. kalau dia biarkan misalnya kemudian Mourinho itu bawa tim ini juara, Aha. ini agak repot juga, ada beban juga kan. Oke. Bahwa ini juara kok dipecat. Tapi dengan 1 minggu ini ada waktu buat dia, nggak ada alasan buat Mourinho pecat. Bahwa lu dalam 3 pertandingan terakhir tidak menang, 2 imbang 1 kalah sama MU 1-3 kan. Kemarin draw 2-2, sama Newcastle juga draw 2-2, Everton terakhir. Tapi jangan lupa nih bahwa Spurs ini adalah tim pertama yang mengalahkan City di awal musim dengan skor 2-0. Iya. Tetapi jangan lupa lagi Om, ya kan? Dan Jangan langsung senang. Dia kalahin MU 6 gol loh. Iya, Main di Old Trafford. Iya, jangan langsung senang karena dia selama 1 jam cuma 1 shoot on goal, banyak kan bertahannya. Nah, ikan sesuai dengan karakter With pelatih. counter strateginya. Tapi Iya. filosofi dia kan begitu, best filosofi. Dia Iya, nggak perlu nggak paling heran bagus, dong. yang Dari penting poin. 2010. Yang penting 3 poin bagi dia kan. Sepak Betul. bola zaman sekarang, lu harus pegang bola, bukan ball position ya Nick. Iya. Itu lu harus pegang bola, lu main vertikal, ya itu ya sepak bola zaman sekarang. Itu. Mungkin kalau main turnamen jangka pendek, lu incarnya adu penalti, syukur-syukur bisa menang adu penalti, atau nggak kebobolan banyak ya, lu main bertahan aja, formasi berapa ya kan. Tetapi kalau kompetisi jangka panjang, ya lu harus bisa pegang bola, lu harus bisa menyerang, dan ini menurut gua Spurs dia coba main bertahan, ya pemainnya ala kadar. Ya nggak kayak Inter 2010 Tapi atau 3 Real poin, kan? Madrid yang serangan baliknya Nah. begitu. Tapi 3 poin buat dia kan, dapat 3 poin kan. Nggak masalah kan? Tapi sesekali Lawan MU juga 6 gol kan, main di kandang lawan. klasmennya sekarang jauh. Jauh. Iya, memang di Karena peringkat mungkin ke-7. dia bisa menang lawan MU, bisa menang lawan City di awal musim, tetapi ketika dapat lawannya kayak
Sheffield United, Aston Villa ya keok juga, maksudnya goyang juga. Tapi udah biasa, dipecat begini dia nggak kaget bagi Mourinho. Duitnya udah banyak dari sini, dari hasil pemecatan. 3 trofi aja di MU dia kasih termasuk di Liga Eropa kok dipecat juga. Tapi dianggap ya, biasa aja ini sebenarnya. Harusnya sih kasih satu kesempatan lagi lah Papi untuk memberikan satu trofi sebagai penutup karirnya di Spurs. Nah, balik lagi kita ke ESL. Gue dengar kabar sedikit di Twitter tadi dibilang bahwa salah satu alasan dipecatnya Mourinho, dia nggak mau memimpin latihan di pagi hari. Karena malamnya Spurs sudah mengumumkan bahwa dia gabung ESL. Dia nggak setuju dengan Spurs Dan gabung memang ESL. sudah diincar, sudah diincar untuk dipecat dulu. Udah diincar, dia bikin salah, dia ngelawan lagi, ngelawan manajemen lagi ya tambah lagi. Bisanya dia pimpin latihan aja pasti langsung dipecat juga itu. Karena mereka nggak biarkan itu, saya bilang kalau dia juara nanti di hari Minggu, wah ini kacau lagi nih. Tapi dengan Dia tanpanya berkuar-kuar nih. Iya, tanpanya Mourinho di final nanti ini nggak masalah bagi Spurs atau justru bebannya semakin bertambah. Enggak, pemain-pemain kan merasa nothing tulus, kita main aja lah, ya kan? Mungkin lebih terbuka buat mereka bermain, lebih enak gitu, nggak ada beban pressure yang tinggi kan? Dari ya, nggak disuruh bertahan untuk counter attack atau parkir bus, nggak. Main aja. Terserah. Dan mereka bisa nonton blueprint bagaimana Chelsea mengalahkan City ya, atau bagaimana Spurs ngalahin City di awal musim. Kita tahu City kalau udah pegang bola, line defensifnya tinggi banget. Ya disitulah ya, mereka adanya terciptalah pemain-pemain cepat kayak Son, Harry Kane, ya bisa. Kalau mereka bisa bertahan, gua rasa mereka ada peluang ya untuk menang karena Spurs ini menurut gua ketika menyerang, oke, no problem, mereka punya striker terbaik dari Asia, dari Inggris juga bagus, tetapi bertahan, sorry to say, siapa backnya ya kan? Kadang-kadang pakai pemain U23 karena habis. Tapi City sendiri kan tanpa De Bruyne ya kemarin cedera. Ini udah lama, nggak ada dia, masih ada Bernardo Silva. No problem ya. De Bruyne juga cedera waktu itu pernah kan? Mereka berlari kencang juga, bagus. Punya gelandang-gelandang yang bagus, Gundogan, Rodri. Nggak masalah De Bruyne, nggak masalah. Phil Foden ada, mereka kan ada Mahrez di sana kan, ada Bernardo Silva. Banyak pemain. Tapi ini menarik, ini ketika melawan Chelsea kemarin, buktinya Chelsea bisa ngalahin City. Pak, itu main Pak, nomor 26 Pak, Fernandinho. Udah lama dia nggak main. Gue kira dia keluar loh dari City. Masih dimainkan. Masih main. Dan kemarin bikin pelanggaran-pelanggaran nggak penting. Iya, sengaja bisa diterapkan. Dan kipernya juga bukan Ederson Moraes. juga bukan Ederson Moraes. Cancelo main, Mendy main. Beda ya, beda. Gabriel Jesus kalau pemain favoritnya Coach Justin main juga. Biasanya nggak main itu. Kalau Pep mainkannya waktu lawan Dortmund, formasi seperti itu lain. Oke. Tapi kalau ngelihat kondisi Spurs sekarang menghadapi City yang boleh superior walaupun nggak ada KDB, kira-kira menurut Bang Bes siapa yang akan lo turunin sebagai pelatih Spurs dadakan nih? Pasti buka kamus dulu, buka kamus dulu. Udah harus lap. Ya biasalah. Pasti di bawah Mister Moraes dong. Biasalah kan 3 di depan. Oke. Udah kalau gua ya pasti pakainya Phil Foden. Terus Mahrez. Oke, ke depan terus nih. Sterling di sini. Sterling masih dimainin. Sterling main. Bukan Phil Foden ke sini aja, Sterling nggak usah main. Bukan, ntar Sterling ke sini. Phil Foden ke sini, Mahrez ke sini. Oke. Di belakangnya sini B Silva. Kasih lihat, Silva naik ke pojok sini, ya kan? Ah, ini Gundogan di sini, Rodri di sini. Nanti Cancelo, nanti si Gundogan naik ke sini, Cancelo ambil posisinya sini. Walker. 3-2-1-4 formasinya ketika pegang bola. 3-2-1-4, ngeri banget. Revolusi dari Pep musim ini. Kalau juara yes, gue bilang ESL. UCL dong dulu. ESL belum. Kalau Spurs sendiri gimana Bang Bes? Aduh, ada Mourinho aja susah nebaknya. Ini nggak ada Mourinho lagi. Yang itu dia. Harry Kane sama Ryan Mason ada di situ ya, sama Chris Powell yang menggantikan Mourinho ya. Dua orang ini ya. Oke, prediksi singkat aja nih. Spurs atau City? Kemarin aja kalah sih. Kering apa basah, Pi? Tapi gue City. Kering apa basah, Pi? City ya. Kering apa basah? Ini Papi suka yang basah-basah lah, Papi. kita suka basah, kalau saya banyak suka basah. Iya dong. Tunggu ya, PSBB akan balik lagi. Iya dong. Iya, mumpung CEO-nya di sini jaga rubah jam tayang kata Papi. Bang Bes, kenapa papannya tambah kecil? Tambah kecil. Ini papan klub kan. Kemarin soalnya kan agak gede ya. Kalau kemarin ini papan apa? Ini hapusnya pakai tangan ini. Kemarin papan tulis. Papan tulis ada di situ. Nesa mulai mancing-mancing. Ya Nesa, jawaban kuis adalah. Oke, kita lihat dulu jawaban kuisnya. Letak bola yang benar ada di A. B.
Emang harus yang nyeleneh kayak Niko nih yang Enggak deh, jawab. diedit lagi juga bisa dipindahin sendiri. Ini suka-suka Abrar aja mau naruh bola di mana. Suka Iya, benar. aneh. Editan. Iya. Oke. Oke, Nesa closing. Nanti pemenangnya akan dihubungkan by email ya. Ya. Dan pastinya udah harus follow dan subscribe untuk memenuhi persyaratan menang ya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Terima untuk hari kasih ini. Jebret Media, terima kasih Pak Biropan, Bang Bes. Sampai ketemu besok di DPI ya, bye-bye. Bye.